dengan santai. Jadi di sini kita ikut peraturan Komal ya. Ketika naik mau diskusi dua arah, silakan kita open cam. Ya, jangan takut digeruduk ya. Karena Encus juga digeruduk di Taman Gesmani. Kalau betul-betul apa yang Anda sampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan, maka jangan sungkan-sungkan. Karena open cam ini kita saling menjaga satu sama lain agar tidak terjadi hujat saling menghujat. Biar yang para penonton ini sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan data, mendapat edukasi. Oh, Anda mengakui bahwa Ya. betis Allahmu di neraka. Itu kan? Oh, kamu akui ya? Sudah saya bilang teman-teman kan? Sudah saya bilang itu kan? Manduk dong Allahmu, ketahuan sekarang Allahmu mati. Petra, Ya kan? kenapa Petra? Kenapa? Iya. Salah makan tadi? Salah makan. Kamu akui kan? Sudah. Kamu akui kan? Sudah minum bahwa obat. betis Allahmu di neraka. Kamu akui kan? Berarti Maksudnya Allahmu Petra? makhluk. Kenapa Petra? Maksudnya, ya, Iya. Petra, tenangkan dulu. Kenapa Petra ada masalah apa Petra? Iya. Lagi masalah apa? Makanya Allahmu makhluk. Kamu akui. Kamu akui kan? Di neraka, ya kan? Iya, oke. Iya. Begini Petra dengar Allahmu dulu. di neraka. Iya, ini sebenarnya sekarang- kamu mau yang apa? Kaki apa betis ini? Nah, sekarang kalau betis Allahmu di neraka, Allahmu punya otak enggak? Nah, ini kan. Allahmu punya otak enggak? Aduh. Jawab. Betisnya kan ada. Yang betisnya di neraka. tidak punya. Kalau- dengar dulu. Dengar dulu. Jawab dulu. Aduh, bagaimana kita Kalau mau betisnya diskusi di ini kalau neraka, kamu otak Allah ada enggak? Otak Allahmu ada enggak? pelan-pelan dulu. Betis Allahmu kamu akui tadi di neraka. Host, otak full Allah ada moderator enggak? mungkin saya nih. Kenapa? Nah, Sudah. ketika kamu akui Coba bahwa cek. betis Allahmu ada Oke. di neraka, dan ketika betis Allahmu ada di neraka, otak Allahmu ada enggak? Oke, kamu lihat saya jelaskan sama kamu. Lihat saya. Sudah? Tatap wajah saya yang ganteng ini. Sudah? Ya, Allahmu tidak punya otak. Oke, dengar. Nah, itu. itu teman-teman yang susahnya bagaimana kita mau jelaskan coba. Kita baru A dia sudah sampai Z. Nah, gimana coba teman-teman? Kita baru A dia sudah sampai Z. Apa coba? Dia katakan Allah itu Allah. Tahu Allah ini anak mana Allah ini? Dia katakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya otak. Coba kita berpikir teman-temannya. Ketika Yesus main air di Sungai Yordan, maka terdengarlah suara dari langit. Apa bunyi suara itu? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Tiba-tiba ketika anaknya disalib, anaknya teriak, Eli Eli lama sekali, hilang bapaknya. Iya, mudah-mudahan dengan ludah rohani tadi dia bisa sembuh ya teman-temannya. Bantu doakan. Kan sudah saya bilang kan, setiap mereka naik pasti begitu. Oten kalau naik itu, langsung Oke. Apa yang kita mau diskusi coba? Nah silakan Bang Hos. Ya. Oke, terima kasih. Luar biasa memang ya. Tapi itu adalah salah satu pasien. Jadi memang kita harus maklumi. Jadi kalau perlu pengobatan seperti air berkah seperti tadi itu memang wajar supaya disembuhkan semua dosa-dosanya. Aduh, ini lagi. Ya. Bata orang Untuk bahan jengkel saya yang dulu waktu. nih, jengkel saya. Kamu mendengar siapa cerita ini? Kamu dengar? Tadi saya baku Matius. bandeng orang. Tidak tahu siapa DP nama itu. Dia mengerti dia. Heran, saya sudah lama, so capek saya pemulu. Saya cuma bilang pada dia. Dia bilang ke saya. Dia bilang Roh Kudus, bagaimana itu tertunggal? Dia tanya ke saya, bagaimana tertunggal itu? Saya cuma bilang,
Dia bilang, coba kamu jelaskan. Oke, saya jelaskan. Tapi kamu diam, jangan kamu potong-potong saya baca cerita. Saya bilang, kamu pernah naik pesawat tidak? Dia bilang, pesawat pernah naik. Oke. Saya bilang, naik bola berapa? Pesawat itu, coba. Dia bilang, 3. Saya bilang, DP badan pesawat itu, Bapak. DP bola itu, kalau tidak ada pesawat, bagaimana dia mau terbang? Orang baku tempel, itu dia Bapak, Roh Kudus, dia kan Yesus, Tuhan Yesus, begitu. Pembengerti. Dia bilang, saya belum mengerti. Aduh, pusing saya pakai kepala. Saya coba jelaskan, dia Matius. bilang belum mengerti. Matius. Saya bilang, saya sudah jekel, saya sudah turun. Lari saya. Saya bilang, kamu baca Ya, cerita, Matius. bikin saya pakai kepala sakit. Iya, Matius. Pusing. Matius dari kemarin saya lihat di foto ini tidak pakai baju, tidak kedinginan kah? Alah, sampai taman yang Bataro itu, kurang ajar dia itu. Dan foto saya ada pekerja. Iya, maksudnya Coba. begini teman-teman ya, iya bentar Matius. Matius diam dulu. Jadi teman-teman, Matius ini memang pasien saya ya. Saya memang dia rutin harus ke saya. Cuman dia suka jalan-jalan ke Komal, akhirnya dihajar bonyok-bonyok di Komal, akhirnya jadi beginilah dia. Jadi tolong maklum ya teman-temannya. Ada saya masuk ke orang TikTok. Sampai orang itu yang putih-putih, ganteng-ganteng dia itu. Iya. Saya bilang pada dia, kamu mau ganteng, tapi tiap Iya. pikiran kamu berpikir, saya tiap ngerti pas saya Iya, bercerita. Saya bilang kamu Iya. pegang Jadi, kamu teman-teman, simpang saja di Popoji. Iya. Iya. Ada orang Jadi putih, teman-teman, kamu tahu orang tuh, ada orang putih, sama dengan kamu, ada ganteng juga, bajenggot. iya, Ganteng kayak iya. kamu begitu dia. Iya. Jadi Ya. teman-teman, Oh, dia pakai orang-orang kacamata, seperti Matius. dia pakai kacamata. Iya. Hmm. Jadi teman-teman ya, orang-orang seperti Matius ini insya Allah ini hanya dengan izin Allah saja yang bisa sembuh teman-temannya. Jadi kita menunggu keajaiban saja teman-temannya. Kita menunggu keajaiban saja ya. Jadi Matius, bagaimana Matius? Kemarin sudah latihan. Kamu dengar Allah siapa cerita? Saya coba cerita pada dia pesawat. Saya bilang kamu tahu, dia tanya bagaimana tertunggal itu Matius. Saya bilang kamu pernah naik pesawat tidak? Dia malah bertanya ke saya, kamu pernah naik pesawat tidak? Saya bilang belum. Berarti kamu belum tahu itu Tuhan. Saya bilang belum. Itu perumpamaan. Kamu ini dia malah ke saya. Iya. Saya bertanya pada Teman-teman dia. di bawah. Saya tanya, Ya bentar Matius. Teman-teman di bawah ada yang punya akun Pak Purnomo atau tidak? Yang biasa jaga panggil orang-orang di pinggir jalan itu, orang-orang yang tidak waras itu, ada ndak yang punya nomor kontak akun Pak Purnomo? Silakan suruh mampir ke Komartitisan. Mungkin kamu ini lahir dengar dari dulu Pak siapa Purnomo cerita. ini. Dia bilang begini, kamu dengar dulu saya. Kita orang aku tabangko, kamu tidak mendengar sempat cerita ini. Dia bilang Iya, ke saya dengar, iya. Kamu dengar dulu. Dia tanya bagaimana tertunggal itu. Saya bilang, kamu pernah naik pesawat tidak? Saya bertanya pada dia. Dia bilang, kamu pernah naik pesawat? Dia bilang, Iya. belum. Pesawat itu ada roda 3. Dapat badan pesawat itu Bapak ya Tuhan besar. Orang dapat bola-bola itu Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Orang baku tempel. Kalau tidak pesawat Jadi Roh Kudus- roda bagaimana yang terbang? Begitu. Orang satu kesatuan. Begitu. Pada Bapak lepas saya, Jadi- dia kasih bagi lagi saya. Dia bilang kau pernah naik pesawat Matius. Saya bilang saya belum naik pesawat. Dia bilang kau tahu berarti kamu baca cerita pesawat. Si belum naik pesawat baca cerita pesawat. Saya bilang oh itu perumpamaan saja itu. Saya bilang pada dia. Saya bilang kamu Maksudnya ini ganteng perumpamaan tidak itu- mengerti siapa cerita. Begini Matius, perumpamaan itu tidak bisa ambil yang lain begitu. Kenapa lari ke pesawat Matius? Kamu juga sesama dengan dia tidak mengerti. Pesawat itu Iya. perumpamaan. Ya, ini Pak, tanya teman-temannya. penumpang lagi, Maksudnya 11 begini ya. teman-temannya. Begini teman-teman, kasihan ini Paulus ini pasti dicambuk terus di neraka ini ya. Karena sudah menyesatkan orang seperti Paulus begini. Kasihan juga.
Jadi begini Matius, Tius, Ini saya lagi Ya. pusing. Dia blender pada usut Apa yang- terus, minta ganti piring lagi. Dia minta ganti DP piring terus pas saya dia kasih pica dia minta ganti. Pusing saya ini begini. Dia suruh ganti Iya. piring. Dia kasih pica dia bilang saya. Ini kesian. Kamu ya, baku siapa dapat nih yang dia si blender kasih tahu. Bilang saya tidak masalah, bukan saya yang kasih pica. Tolong dibawa yang ada keluarganya. Maksudnya begini, ini siapa yang berani kasih dia HP untuk main TikTok ini ya? Sampai taman babekeng aku. Dia kasih, mintakan 100.000 saya babekeng ini aku. Saya bilang pada dia, Matius, kenapa nanti- kamu tidak kasih nama nanti saya nama besok- Matius, kamu taruh kudus. Ya coba Matius cari di pencarian situ Komal cari jodoh. Matius naik ke situ. Saya ada cewek, siapa cewek dia Ratna, besar pandang rambut, berambut sampai di pantai. Apalagi saya bawa cari, Oh. mereka cewek Tapi suka agak cantik. tapi begini Matius. Matius ini sebenarnya kalau betul-betul Matius ini mau menjadi pengikut Yesus, Matius harus sunat. Saya so sunat, saya so bilang pak kamu. Saya Coba kelas foto. anak SD pas Coba foto. sunat, lodeng. Ah, coba foto. Biar Kamu kira bukti, saya coba gila, foto. bapak saya punya borong. Kira saya gila. Saya kalah Bang anak Stephen. SD sunat. Kakak sampai Bu, borong. bagaimana Kakak Bu ini? Tidak bisa makincing Siapa saya. yang sudah buat Matius seperti ini Kakak Bu? Kakak Bu, siapa sudah buat Matius seperti ini kesian? Maksudnya begini Matius, biar menjadi pembuktian di publik bahwa Matius itu benar-benar sudah sunat. Jangan sekalian batangnya, kepalanya saja, bisa enggak? Matius, Matius, Matius buka ininya Matius. Buka Oh, saya kira mute-nya nge-lag. Matius. Enggak. Matius, ini kesian, ini memang ini memang luar biasa beliau ini ya. Maksudnya siapa yang kasih dia HP sama bikin akun TikTok ini kesian? Matius masih di Kristen ya? Matius, waduh. Bagaimana kalau orang ini ketemu Nabi Luga ya? Tertunggal saya ini. Iya. Saya pasiran kopi tadi, pasiran kopi. Oh iya. Kakak Begini Matius, Matius, maksudnya Tunggu, saya bakal semuanya supaya tidak mau lobet. Kalau tidak mau mute, mau lobet om, tunggu sedikit. aduh kapan orang ini bisa sembuh? Bagaimana caranya dia bisa sembuh ini ya? Bukan, kalau memang begini itu memang sudah stadium akhir. Sudah tidak bisa diselamatkan nih. Memang ini hanya cukup kebesaran Tuhan saja yang mampu menyelamatkan ini teman-teman. Ini bagaimana? Ini namanya Roh Kudus. Tetapi wajahnya ini, aduh. Host, ini Darmaji sama Aisyah dibawa ketawa terus, ini diturunkan saja host. jadi ini Matius. Bang Kamu Pastor. pikir itu, kau pikir. Sampai kepala sakit jelaskan pada dia tadi itu. Data mengerti. Iya. Capek saya apabila Saya juga kepala sakit sekarang. Saya juga kepala sakit sekarang ini. apa kepala sakit bukan saya yang bakal sakit, kamu sendiri. Kamu sendiri Sudah yang datang bakal sakit, Matius. kamu kepala tidak mengerti sampai cerita. Sudah datang Matius, datang tikus lagi.
Ya, halo. Kus. Kus. Ya, Kus. Etikus. Pak Etikus. Eh, Ya. ya Pak pendeta. Iya, Pak Etikus. Iya. Selamat datang di klinik kami. Semoga mendapat kesehatan dan mendapat kesembuhannya Pak Etikus ya. Ya. Ya, jadi begini Upin Ipin. Ya. Tikus. Jadi di sini di klinik kami telah kami sediakan tema seperti ini, Yesus pencipta atau ciptaan. Silakan. Oh. Menurut kamu Yesus apa? Ya salah. Ini nada-nadanya ini seperti sudah pasrah malaikat Israel mau datang ya teman-teman. Etikus. Malaikat Israel. Ya, begini Etikus. Ini ada tema di sini. Yesus pencipta atau ciptaan. Silakan. Yesus adalah pencipta. Oke, Yesus Segala pencipta. Terima sesuatu kasih. diciptakan oleh Dia. Oke, terima kasih. Ini kejujuran Dan bagus ini. tanpa Yesus Dia adalah tidak ada apapun yang diciptakan dari segala yang diciptakan. Iya, oke. Berarti Yesus pencipta, berarti yang mati di kayu salib juga pencipta. Bukan, itu kodrat Astaga. kemanusiaan. Yang Kapan dia menciptakan berubah? adalah kodrat kealahan. Iya, kapan dia berubah? Kan Yesus ini pencipta nih. Pas mau mati jadi ciptaan. Kapan berubah itu? Oh, jadi kamu tidak tahu Yesus memiliki dua kodrat. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Yesus memiliki kodrat kealahan sebagai Iya, Sang di mana? Firman. Iya, di mana tertulis? Kolose 2 ayat 9. Oke, baca Kolose 2 ayat 9 dibaca. Dibaca coba, apa bunyinya? Di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya. Di dalam jasmaninya berdiam diri kepenuhan kealahan. Di jasmani kan? Jasad ini kan? Kan? Iya. Berarti mayat Yesus Tuhan atau bukan? Mayat Yesus adalah kodrat kemanusiaan. Di Kolose Kodrat 2 nomor kealahan. 9. Iya, dengar Tunggu. dulu. Di Kodrat Kolose 2 nomor kealahan 9. tidak boleh jadi mayat. Iya. Tak apalah, tak apa mayatnya tuh begini. Di dalam Dialah berdiam secara kejasmanian Allah seluruh kepenuhan kan? Kepenuhan kealahan di dalam jasmaninya kan? Salah. Di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke, jadi ini jasad atau bukan? Kau punya jasad warna. Iya, tubuh ini jasad atau bukan? Iya, tubuh kau itu jasad. Bukan, tubuhnya Yesus itu jasad atau bukan? Kemanusiaan itu tubuhnya kedagingan. Berapa sekilo? Berapa sekilo itu? Oh, itu saya tidak tahu. Alkitab tidak tulis. Tikus, begini, tikus. Di dalam Dialah berdiam diri seluruh kepenuhan Allah di dalam jasmaninya kan, jasadnya kan? Di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Iya, Makanya, jadi nanti yang sabar. seluruh. Oke.
Memang Bila mesti sabar, firman teman-teman. itu menjadi manusia, firman yang adalah Allah menambahkan kodrat kemanusiaan pada dirinya. Makanya kodrat kealahan Yesus itu keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Aku keluar dan datang dari Bapa. Sementara kodrat kemanusiaan berasal dari rahim Maria dan tamat di kayu salib. Paham? Suaranya Bang Pastor. Enggak keluar suaranya. Cek. Coba cek satu kali lagi. Cek. Coba cek satu kali. Cek, Mohon maaf cek. ya, teman. Ya, cek. Lagi Cek. satu kali lagi. Ya, Oke. keluar, udah keluar. Oke, etikus. Coba lihat ini etikus. Nah, ini Matius 11, 25 ya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan ini merujuk kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Yang berdoa itu adalah kodrat kemanusiaan salah. Yesus. Kodrat kealahan Yang saya Yesus tanyakan tidak berdoa. Iya. Dengar dulu, yang saya tanyakan sini, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus atau merujuk kepada dua-duanya? Oke, Yesus di sana itu kodrat kemanusiaan, La bukan ilaha kodrat illallah. kealahan. Yang saya Kalau tanyakan bukan kodrat. Yang saya tanyakan Tuhan ini merujuk kepada siapa ini Tuhan ini? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Oke, Bapa. Jadi Tuhan ini merujuk kepada Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Itu kodrat kemanusiaan. Iya, mau dia Kalau manusia, mau kodrat dia ayam, berarti dia bukan Tuhan kan? Kalau kodrat kealahan itu Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Itu Satu apa kodrat itu? Satu geng kealahan. atau satu kosan? Sabar, satu geng atau satu kos-kosan? Atau satu apa itu? Aku dan Bapa adalah satu hakikat. Iya, satu apa? Firman dan Bapa adalah satu hakikat. Sama Oke, seperti hakikat itu jiwa apa? dan tubuh kau adalah satu hakikat. Jadi teman-teman yang dibawa bantu zikir ya, yang dibawa bantu zikir teman. Memang ini rohnya kuat sekali ini teman. Iya. Iya. Makanya masalahnya. Hakikat itu apa? Nanti dulu pendeta. Iya, nanti dulu. Oh iya, Masalahnya. Skip sekejap. Nanti dulu pendeta. Iya. Ketika kau baca kata-kata dari Yesus dalam Alkitab, kau kena tahu ini kodrat kemanusiaan atau kodrat kealahan. Ketika Yesus berkata, aku telah mengutus nabi-nabi, itu adalah kodrat kealahan. Ketika Yesus berdoa, itu kodrat kemanusiaan. Berarti dia berubah-berubah. Power Rangers. Tidak, iyalah. Oh, berarti Yesus punya dua natur Tidak begitu, dua natur. Tidak Iya, berubah-ubah. Yesus punya dua natur. Iya, berarti Yesus punya dua natur. Oh. Kalau Paulus punya dua natur juga. Paulus. Tidak, Paulus hanya hakikatnya manusia saja. Ini dua natur. Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Yang bersalin ini perempuan atau laki-laki? Paulus menggunakan bahasa kiasan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Jadi ini Paulus atau Bunda Ulus?
Tidak, Paulus menggunakan bahasa kiasan. Nah Dia ini apa? sudah Bersalin. Yang bersalin laki-laki atau perempuan? Oke, bahasa kiasannya biar aku jelaskan. Di sini Galatia. Gatalia, kedatangan Galatia. Aku jelaskan bahasa kiasan Paulus itu. Iya. Kalau kau pikir Paulus bersalin, artinya otak kau mau diperiksa. Lelaki mana boleh bersalin, makanya otak kau perlu diservis. Ini saya baca loh. Saya baca ini Gatalia 4 nomor antrian 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Oh. Nah, ini Jadi kau pikir Paulus benar-benar bersalin? tertulis. Ini Oh, makanya tertulis otak loh. kau perlu diperiksa. Kau tidak tahu Paulus menggunakan bahasa kiasan. Maksud bahasa Ini kan ini. kiasan, Coba etik. makanya biar Coba aku ini. jelaskan. Iya, coba kamu jelaskan. Iya. Coba. Kalau kau pikir Paulus bersalin, otak kau perlu diperiksa. Maka aku jelaskan. Oke, Paulus menggunakan bahasa kiasan seorang perempuan bersalin melahirkan anak. Maksud Paulus, pada kali pertama Paulus kedatang ke Galatia, dia sudah bersusah payah, menderita, menginjili orang-orang Galatia selepas mereka menerima Yesus Kristus. Paulus gembira. Jadi Paulus menggunakan bahasa kiasan perempuan bersalin. Seorang perempuan bersalin, dia akan bersusah-susah, menderita, melahirkan anak. Bila anak itu lahir, sihat, cantik, dia akan Ya, gembira. Itu bahasa kiasan yang Paulus gunakan. Berarti kamu tipu. Paulus itu dia hamil karena ini. Ini data yang fix ya. 2 Korintus 12 nomor antrian 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ini Paulus baru dikocok sudah hamil. Modoh. Ini kan dia menggocok ini. Otak kau ni perlu diperiksa, pastor. Ini patut kau kena bawa ke klinik yang sakit jiwa. Ini loh, maksudnya ini apa yang digocok ini? Ini kepala atas apa kepala bawah? Aku tak Yang herannya tahulah. ini baru kamu tidak tahu. Ya pasti kepala Tidak, kalau bawah lah orang karena dia sakit hamil kan. jiwa, aku tak paham. Macam kau lari dari rumah sakit jiwa. Ini coba kamu baca baik-baik nih. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Jadi Paulus ini digocok ini. Digocok sampai hamil tadi di Gatalia. Berapa tadi kan dia hamil kan? Karena digocok iblis ini. Nah, itu seperti kamu Jawabannya digocok. sudah. Ya. Jawabannya ada dalam Amsal Sulaiman 26 ayat 4. Jangan bagaimana menjawab. perjanjian? Nanti dulu sabar, aku jawab. Sabar, pastor. Bukan ini perjanjian Sabar, baru. Kenapa aku jawab? Aku jawab. Sabar. Boleh aku jawab? Boleh aku jawab? Kenapa di perjanjian baru kamu lari ke perjanjian lama? Di sini Iya, Paulus aku digocok loh. jawab.
Ya, Ketika aku dia jawab. digocok, maka dia hamil. Tadi kamu bilang Iya. perumpamaan. Bagaimana perumpamaan itu dia memang hamil betul itu kok Paulus, Bunda Ulus hamil? Iya. Karena ini Oh, digocok. lelaki. Makanya, Paulus lelaki kah perempuan? nah makanya dia punya dua natur Paulus itu. Oh. Kalau siang Paulus, kalau malam Oke, Bunda aku Ulus. jawab. Boleh? Boleh tenang? Pastor Loading boleh tenang? Minum air dulu. Oke, ini jawabannya. Jangan menjawab orang bebal Kamu menurut lihat ini, bentar nih. kebodohannya. Ini, Nanti aku kamu lihat nih jawab. Gatalia nih. Sabar. Bentar, iya ini. Sabar. Bentar saya baca ini Boleh aku dulu. jawab? Sabar. Iya, bentar saya baca. Aku belum jawab. Hai anak-anakku. Sabar. Iya, saya baca dulu. Hai anak-anakku. Baca. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin. Ini kan bersalin ini. Aku jawab. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya kamu tidak jadi sama seperti mereka. Amsal 26 ayat 4. Sudah aku jawab. Jadi ini bagaimana ini? Ini kan di sini tertulis bersalin. Kenapa kamu Ya. marah sama saya? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya kamu tidak menjadi sama seperti mereka. Lantas gimana ini? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya supaya kamu Ini tidak jadi begini, sama tikus. seperti mereka. Iya, etikus begini. Ini kan di sini kan Paulus digocok. Kan Paulus ini utusan iblis untuk menggocok. Gocok. Entah apa yang digocok ini kan. Nah, setelah digocok, karena sering kali digocok, maka dia bersalinlah dia. Ini kan bersalin. Rupanya ini klinik sakit jiwa. Rupanya banyak orang sakit jiwa di sini. Aku salah masuk klinik pesakit jiwa. Aduh, salah masuk. Rupanya aku masuk klinik pesakit jiwa di sini. Oke lah, aku pergi cari Iya, jadi, klinik yang betul lah. Ini pesakit jiwa di sini. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kok pasien kabur ya? Astagfirullahaladzim. Etikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahfirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, itu ayat apa? Itu bukan Yesaya 42:14 Bang yang Abang baca, Bang. Dwinatur. Yang mana, Bang? Bang? Enggak, itu kok kayak Dwinatur. sama yang Abang baca tadi Yesaya 42:14 loh, Bang. Bukan, itu Galatia. Oh, kok Dwinatur juga, Bang? Berarti Paulus ini mengikuti si Yesus yang Dwinatur ya, Bang? Karena Yesus itu Iya. dia kayak perempuan melahirkan juga, Bang. Yesaya 42:14, Bang. Boleh, Bang. Dan dia di situ mau melahirkan juga, Bang. Iya. Coba kita tes buka. Iya, boleh, Yesaya Bang. 42. 14, Bang. Makanya kok sama kali, Bang, gitu. Makanya aku tadi kok, loh, apa memang pengajaran Yesus ini semuanya tentang perbancian gitu, Bang? Bukan loh, Dwinatur maksudnya, Bang. Sorry ya, Bang. Aku itulah orang Abang tadi bilang kok Yesus kok katanya Abang tadi otak dicuci loh, bukan otak dicuci, buku itu yang harus dibuang. Orang kita Iya, ngebaca Bang, buku, kok betul. bukunya yang salah, Bang. Ya, begitulah mereka, Bang, ya. Kita mau gimana lagi? Ya, sebentar saya ambil perangkat cat. Boleh, Ya. Bang. Soalnya di situ kok sama, Bang, gitu. Aku pernah baca kok Edias ada buku sampah gitu, kok bisa melahirkan kayak perempuan, kayak mana ceritanya gitu. Aku pikir apa ada versi terbaru lagi gitu, Bang, dari
YAI gitu bang. Tapi itu Bang, menurut di Kristen itu adalah kitab suci, firman Suci tuh Tuhan. bang. Menurut keyakinan mereka, karena ini kan diambil data dari Bible, kan begitu. Bang, aku maaf ya bang, sorry ya bang, aku kayaknya nggak menceritakan tentang yang abang bilang, cuman aku tadi kok ada edisi buku sampah terbitan apa ya ini gini gitu baca kok katanya eh, pencipta tapi kok jadi Dwi Natur terus jadi banci gitu bang, kok melahirkan gitu bang. Jadi makanya aku agak ini yang nulis yang bodoh kita yang menangkap nggak waras atau memang pengikutnya memang kurang waras atau gimana gitu bang. Makanya ada klinik Tak ini, naik bang. makanya ada buka klinik, ya tujuannya seperti itu, ingin meluruskan pikiran-pikiran yang salah pikir gitu Bang. Salah pikir bang, betul bang. Iya. Jadi ada yang salah pikir berimbas tentang keimanan, dampaknya kan, salah mengimani gitu. Gitu, Bang. Ini kan kita cuma menunjukkan jalan buat teman-teman kita ya. Seperti itu, Bang. Siapa namanya? Bravier. Iya bang, hadir bang, hadir. Enggak, aku lihat Bang Pendeta Luding tadi ini kayaknya kok, loh, apa ada versi terbaru ya Bang gitu. Aku pikir ada di 2025 terbaru kok kayak sama dulu yang pas aku baca itu Bang gitu. Di sana juga sama kok nggak salah Bang. Mana tahu Bang nanti dikiranya kita itu mengada-ngada, bolehlah Bang dibukakan Bang. Yesaya 42:14 itu Bang. Iya, Yesaya 42. Bentar, perangkat satu ini mesti apa ini? Saya berapa, Bang? Yesaya 42:14 Bang. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Itu firman nggak Bang? Coba Bang. Ini kalau firman Tuhan menurut mereka ini Bang, yang namanya Bible. Firman Bang. Firman Bang. Menurut mereka ya, menurut teman-teman Kristen bahwa ini kita ambil Alkitab Sabda. Yang mereka imani adalah firman Tuhan. Begitu Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Santi Paseno ya. Ya, silakan yang yang baru bergabung silakan bantu-bantu tap-tap layarnya dulu teman-teman ya. Jangan lupa Bagikan disentuh-sentuh share-share ya. layarnya ya. Ya kan Bang, Dwi Natur juga kan Bang. Iya. Iya, iya. Makanya kok antara rasulan atau rasul jadi-jadian gitu lah, nggak kurang tahu juga Bang, dengan Tuhan-Tuhanan kok visi misinya sama ya gitu tentang perbancian gitu loh. Agak aneh juga Bang gitu. Oke teman-teman dibantu tap-tap layar. Oke Bang, masih ada yang mau disampaikan? Biar saya izin turunkan dulu ya. Boleh Kita Bang. kasih naik hotel lagi Iya, Bang. iya, Bang. Oke siap, terima kasih Bang ya. Terima kasih banyak ya Masya Bang, Allah udah luar biasa. dinaikin. Siap, Iya. siap. Terima kasih Abangku. Siap. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke teman-teman yang oten-oten di bawah, siapa Nanang? Nanang kalau mau naik Nanang, kita diskusi santai. Jangan tapping-tapping lah. Bagi kami firman Tuhan tidak selalu ucapan Tuhan. Terus ucapan siapa? Iblis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman dibantu dulu tap-tap layar sambil share-share ya. Kita target 20K.
Itulah tadi teman-temannya, dia sadari kalau dia salah masuk klinik katanya. Iya, dibantu dulu tiap-tiap layarnya teman-teman. Iya, begitu mereka kan. Kalau memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya begitu. Kalau bukan lari ke Al-Quran berarti lari bahwa itu kiasan, anti gores, macam-macam lah yang mereka mau. Ya silakan dulu teman-teman ya, dibantu share-share, dibantu posting ulang ya, di posting ulang, biar ada oten-oten yang mau naik. Soalnya dari tadi belum dapat pasien yang baik nih. Sudah baru 3 pasien ini belum ada yang bisa kita ajak diskusi dengan baik-baik. Ya, silakan pasien selanjutnya. Silakan minta permintaan naik. Kita diskusi dengan santai. Tanpa menghujat ya. Ini kenapa yang bani-bani temping ini kok akunya di privat semua ini? Siap bosku. Yang baik udah mu'alaf. Iya kalau mu'alaf jangan semua lah. Masa neraka kosong? Ya, Karya. Ya, Ya, Islam atau Kristen? Kristen. Ya, selamat datang di klinik kami, Pak. Semoga bisa mendapat kesembuhan dan mendapat hidayah dan mendapat Saya tidak keberkahan. sakit, Amin. Mbak. Kenapa saya mau ini kan bukan rumah sakit. Oh, iya. Oke, jadi begini Pak Karya ya, di klinik kami ini telah kami sediakan tema seperti ini. Yesus ciptaan atau pencipta? Silakan. Yesus ciptaan. Oh, Yesus ciptaan. Masya Allah, jujur Bapak ini. Berarti bukan Tuhan. Oh Tuhan. Kenapa? Jadi siapa yang menciptakan Tuhan? Lah, Tuhan menurutmu apa Tuhan? Menurutmu Tuhan itu apa? Pencipta langit dan Jawablah. bumi. Oh, salah kau. Memangnya Oh, kau bisa salah. buktikan? Oh bisa. Kau bisa buktikan? Bisa saya buktikan. Oh bisa. Oke, Oke, Tuhanmu, Iya, bisa. Tuhanmu ciptakan apa? Sabar. Nah itu kan. Bentar saya mau Iya, buktikan Tuhanmu ini. ciptakan Bentar dulu. apa? Iya, Tuhanmu Iya. ciptakan apa? Ah, Iya. Oke. Bentar saya balikan kamera ya. Ya. Cek. Ada suara saya kan? Ya, Saramada. Oke. Ya. Bentar. Tuhan itu pencipta langit dan bumi ini. Coba baca. Pada Di mana waktu dibaca? itu berkata Di mana dibaca? Matius Di mana 11:25. itu? Pada Nah. waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan Bumi. nah. Langit dan bumi kan? Iya, berarti bukan Allah. Ya. Ya berarti Yesus bukan Tuhan juga. Iya, Bapa yang Tuhan. Ya Bapa yang Tuhan. Berarti Ah. Yesus ini bukan Tuhan. Iya, bukan Tuhan, Bapa yang Tuhan. Oke, Bapa yang Tuhan. Allah Luar biasa. Allah juga Berarti bukan Tuhan. Allah juga bukan Tuhan. Allah juga. Oh bukan Tuhan. Bukan, Bapa Kok yang Tuhan. aneh-aneh? Iyalah, ini Bapa yang Tuhan kok. Bapa Tuhan langit dan bumi, bukan Allah Tuhan langit dan bumi. Ya kan? Bapa. Oh, Lah, bukan berarti Allah. Yesus ini manusia ya? Ya memang Yesus manusia. Yesus Berarti manusia.
yang Tuhan Bapa. Bapa, bukan Allah. Iya. Roh Kudus Tuhan juga atau bukan? Allah bukan Bapa, Allah bukan Tuhan, Roh Kudus bukan Tuhan. Oh, luar biasa ini Kristen jujur ini. Iya, Allah bukan Tuhan.